is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets,
over every enemy. And Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 17 November 2024. Saya akan melanjutkan seri khotbah tentang ucapan syukur hari ini. Dan khotbah saya hari ini dilandasi oleh satu bagian firman Tuhan yang saya yakin kita semua sudah tahu, kita sudah kenal bagian firman Tuhan ini, kita sudah sering baca, bahkan juga mungkin kita sudah hafal di luar kepala. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan saya mencoba untuk memberi tema dari khotbah saya hari ini, yaitu bersyukurlah dalam segala hal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita lihat lebih jauh, belajar lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Hamba bersyukur, terima kasih karena hari ini ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba bersyukur karena hamba ada waktu untuk sharing, bersaksi lagi, membagikan firman Tuhan yang sudah menjadi berkat, menguatkan hamba lagi secara pribadi. Dan hamba berdoa, firman Tuhan hari ini akan hamba share, menjadi berkat, menguatkan juga untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, khususnya sedang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya memulai khotbah saya ini dengan satu cerita. Ada dua sahabat karib. Dan kebetulan satunya Kristen, satunya ateis. Dan kedua sahabat karib ini diceritakan sedang berjalan-jalan atau menikmati pagi hari yang indah di satu park, di satu taman, di musim fall. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka sedang berjalan, rupanya si ateis tadi, teman yang ateis tadi, sedang memperhatikan melihat bagaimana matahari itu mulai terbit, muncul bersama-sama dengan kabut embun pada waktu itu. Dan dia juga sedang melihat bagaimana embun yang membeku di padang rumput serta daun-daun yang berwarna cerah itu pada saat bersamaan berguguran ke tanah. Bapak Ibu yang sering lihat pemandangan ini pasti tahu betapa luar biasa, betapa indahnya. Dan ateis ini memang benar-benar melihat satu keindahan yang luar biasa. Dan tiba-tiba dia bilang begini, Bapak Ibu. Wow, aku sangat bersyukur, katanya. Saya benar-benar bersyukur melihat semua keindahan ini. Kemudian teman karibnya yang Kristen tadi bergurau dan bertanya kepadanya, loh emangnya kamu tuh bersyukur kepada siapa? Kepada siapa kamu bersyukur? Bapak Ibu, pertanyaan ini penting. Kepada siapa kamu bersyukur? Bapak Ibu, saya yakin kita semua sudah tahu dan mengerti bahwa pengucapan syukur atau mengucap syukur adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan saya yakin kita juga tahu bahwa Tuhan sendiri menginginkan hal itu. Bahkan Tuhan sendiri menghargai apabila kita sebagai anak-anaknya hidup dalam pengucapan syukur. Mengucap syukur harusnya merupakan bagian hidup kita yang terpenting, Bapak Ibu. Menurut saya, gagasan, ide, atau nasihat kitab suci untuk hidup bersyukur makin terbuka, khususnya pada zaman sekarang, pada masa sekarang di mana maraknya peristiwa demi peristiwa yang seakan-akan bekerja keras, berjuang keras, merampas atau ingin merampas sukacita dan ucapan syukur dari hidup kita. Dari hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kita tahu bahwa sebenarnya hidup ini harus penuh dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Kita tahu itu.
Kita tahu kebenaran ini, tapi Bapak Ibu, secara fakta harus kita akui, hidup kita tidak seperti itu kenyataannya. Banyak orang, mungkin termasuk kita, tidak dapat hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan, seperti Alkitab katakan. Kita atau mereka hidup penuh dengan stres akibat apa? Akibat tekanan-tekanan hidup. Kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan hidup yang sangat berat. Dan semakin hari semakin bertambah, bukan berkurang. Demikian juga terhadap kita atau terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, tanpa terkecuali. Bapak Ibu, sedikit survei, saya senang dengan survei. Sedikit survei tentang stres. Menurut American Psychological Association, pekerjaan, uang, dan ekonomi merupakan penyebab terbesar stres warga di Amerika. Tapi saya yakin, bukan yakin, mungkin di Indonesia juga, Bapak Ibu, sudah seperti ini. Pekerjaan, uang, dan ekonomi menjadi penyebab terbesar stres. Ya, paling tidak ini di Amerika. Sekali lagi, menurut penelitian yang baru-baru ini dirilis oleh APA atau American Psychological Association. Nah, Bapak Ibu, ada penelitian yang lain, katakan survei yang lain. Pekerja di Amerika disebut pekerja yang paling stres di dunia. Menurut satu laporan baru yang bertajuk State of the Global Workplace yang dikeluarkan oleh Gallup terkait kehidupan pekerjaan di dunia dalam 1 tahun terakhir ini, dan dikatakan pekerja di Amerika dan Kanada menempati peringkat tertinggi untuk tingkat stres harian dari semua kelompok yang mereka survei. Sekitar 57% katanya pekerja di Amerika Serikat dan Kanada dilaporkan merasa stres, bukan sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, tapi stres setiap hari, dan naik 8 poin persentasenya dari tahun sebelumnya. Dan dikatakan Bapak Ibu, tingkat stres di Amerika Serikat terus meningkat. Dan beberapa faktor yang menurut hasil survei tadi berkontribusi pada masalah stres ini meliputi beberapa hal, Bapak Ibu. Pandemi sudah pasti. 78% orang Amerika mengatakan pandemi COVID-19 merupakan sumber stres yang signifikan dalam hidup mereka. Pemilihan presiden, election, Bapak Ibu. Sebelum election kemarin, sekarang kita sudah tahu keputusannya. Tapi dicatat 68% orang Amerika mengatakan bahwa mereka stres, Bapak Ibu. Kena anxiety Bapak Ibu dalam menanti hasil election. Perubahan gaya hidup, rasa cemas, rasa khawatir, kurang tidur, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan survei tadi katakan, stres dapat menyebabkan berbagai dampak pada kesehatan manusia. Seperti kelelahan, perasaan cemas dan gugup, perasaan sedih, atau bahkan depresi. Mengalami perubahan kebiasaan tidur, merasa kewalahan menghadapi pergumulan-pergumulan atau hal-hal yang sepele. Mengkhawatirkan sesuatu secara terus-menerus. Bahkan dikatakan, stres bisa mengakibatkan orang mengkonsumsi alkohol, rokok, dan obat-obatan. Mereka menjadi kecanduan. Bapak Ibu, kita yang hidup atau tinggal di sini, sejak kita datang ke negara ini, kita baru mengenal mungkin apa yang disebut Thanksgiving Day. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, tapi sepertinya dulu di Indonesia saya tidak pernah dengar tentang ada hari khusus di Indonesia untuk hari yang disebut Hari Pengucapan Syukur atau Thanksgiving Day. Nah, di hari Thanksgiving Day Bapak Ibu, di bulan ini kita akan, atau paling tidak di Amerika, merayakan hari besar yang dimulai oleh kaum pilgrim yang kita sebut sekali lagi Thanksgiving Day. Tapi sangat disayangkan. Sekali lagi, banyak orang Amerika termasuk orang Kristen di negara ini hanya berterima kasih kepada Tuhan setahun sekali, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Mereka hanya bersyukur sekali setahun di hari Thanksgiving saja. Makanya Bapak Ibu, di Amerika ada istilah orang Kristen etc. atau ETC. Dalam bahasa Indonesia ETC itu DLL dan lain-lain. Tapi etc. Bapak Ibu, ETC. Apa itu orang Kristen ETC? Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau tidak. Orang Kristen ETC, orang Kristen Easter, orang Kristen Thanksgiving T, orang Kristen Christmas C. ETC. Artinya hanya datang ibadah di Easter, hanya datang di ibadah di Christmas, Natal, dan mungkin hanya datang ibadah di Thanksgiving. Bapak Ibu. Hanya mengucap syukur di hari Thanksgiving saja, padahal seharusnya ucapan syukur terjadi seperti kita bernapas. Terjadi secara alami, spontan, seperti halnya ketika kita menggaruk kulit kita karena gatal, Bapak Ibu. Nggak usah diperintahkan, garuk kulit kamu karena gatal. No, spontan, Bapak Ibu. Ada beberapa kebenaran penting seputar mengucap syukur dalam segala hal yang ingin saya share, sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang juga sudah menjadi berkat menguatkan saya ketika sekali lagi mempelajari membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Paling tidak ada 3 kebenaran penting Bapak Ibu yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama, apa saja yang menyebabkan kita tidak dapat mengucap syukur sebagaimana harusnya? Menarik Bapak Ibu karena Alkitab memberikan beberapa contoh melalui beberapa kisah dan peristiwa yang terjadi dalam sejarah hidup manusia.
Yang pertama, yang menyebabkan kita tidak dapat mengucap syukur sebagaimana harusnya, rasa pahit hati, kepahitan. Kejadian 16, kisah tentang Hagar dan Sarah, kita tahu cerita ini. Kedua, ketidakpuasan, ingin lebih. Kisah Akan, kisah Gehasi, kisah Ahab. Bapak Ibu, ada banyak mungkin kisah yang lain. Kesombongan, Lukas pasal 18 ayat 1, kisah tentang orang Farisi dan tukang pajak. Lukas 18. Bapak Ibu, menurut saya, ketidakpuasan, bicara soal kesombongan, ketidakpuasan dan ingin lebih sangat berkaitan erat dengan kesombongan sebagai salah satu penyebab atau sesuatu yang menghalangi kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Ada satu istilah yang dikenal disebut relative deprivation. Kondisi ini adalah pengalaman di mana kita kehilangan sesuatu yang kita percayai. Dan hal ini bersangkut paut dengan rasa tidak puas. Dengan ketidakpuasan yang dialami oleh seseorang ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Menarik. Dan merasa memiliki lebih sedikit dari apa yang mereka rasa, harusnya mereka miliki dari orang-orang di sekitar mereka. Relative deprivation. Contoh Bapak Ibu ya, kita sering tidak menghargai, contoh, tiap-tiap hari. Kita sering tidak menghargai udara segar, kita tidak menghargai air, kita tidak menghargai pakaian yang kita punya yang mungkin bertumpuk di lemari kita. Kita tidak pernah menghargai rumah atau apartemen tempat tinggal kita, tempat kita berlindung, walaupun mungkin kecil, walaupun sederhana. Kita tidak pernah bersyukur dan tidak sadar kalau ternyata kita sudah punya semuanya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, orang-orang di negara miskin lebih bahagia daripada orang yang hidup di negara maju seperti Amerika atau negara maju lainnya. Selama masa depresi dunia yang besar, Bapak Ibu, orang puas dengan sedikit harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena mereka melihat tetangga mereka memiliki lebih sedikit lagi dari mereka. Nah, Bapak Ibu, bila yang terjadi sebaliknya atau terjadi kebalikannya, maka akan terjadi yang terjadi adalah orang merasa saya berhak. Ingat khotbah saya minggu lalu, itu hak saya. Dan Bapak Ibu, bahayanya Bapak Ibu, hal seperti ini akan membentuk kesombongan dan akhirnya kita memiliki sikap negatif terhadap Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menghargai berkat yang Dia sudah berikan kepada kita, tapi kita justru sebaliknya. Merasa marah, merasa sakit hati kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya seperti Tuhan memberkati orang lain? Karena kita merasa Tuhan memberkati orang lain lebih banyak dari kita. Nah, Bapak Ibu, hati-hati, perasaan merasa berhak inilah yang sangat berbahaya. Saya berhak Tuhan mendapatkan berkat itu. Bapak Ibu, hati-hati. Berikut, apalagi Bapak Ibu, perasaan kehilangan atau berfokus kepada kerugian. Peristiwa pembangunan bait suci yang kedua dalam Esra pasal 3 ayat 12. Bapak Ibu, hati-hati. Ini adalah satu jebakan menurut saya yang harus kita waspadai karena kita mudah jatuh ke dalamnya. Bagi saya ini jebakan tipuan setan. Dalam teori ekonomi, orang lebih suka yang namanya menghindari kerugian untuk memperoleh keuntungan yang setara. Apa maksudnya? Saya contoh Bapak Ibu. Orang lebih baik tidak kehilangan $5. Lebih baik dia tidak kehilangan $5 daripada dia harus menemukan $5. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa berfokus pada kerugian ini kekuatannya 2 kali lebih kuat daripada ketika mereka berfokus atau mendapatkan keuntungan. Contoh yang lebih konkret mungkin Bapak Ibu adalah orang memilih untuk tetap tinggal dalam bioskop dan menonton film yang tidak mereka sukai dan membayar sekian dolar atau sekian rupiah karena apa Bapak Ibu? Karena kita cenderung merasa rugi dan berpikir negatif ketika kita harus kehilangan uang yang sudah kita bayar daripada menonton film yang tidak kita sukai. Benar nggak Bapak Ibu? Yang sering nonton bioskop. Ngapain saya keluar dari sini? Saya nggak suka filmnya. Tapi ngapain? Saya kan sudah bayar. Daripada saya rugi, mendingan saya tetap tinggal di situ. Walaupun tidak suka filmnya. Bapak Ibu, itu juga sama dengan kita pertahankan atau orang yang sering pertahankan barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena bilangnya apa? Sayang dibuang. Karena harganya mahal. Nggak tahu harganya mahal berapa puluh tahun yang lalu. Atau, rugi kalau dibuang. Dan Bapak Ibu, contoh lain dalam Alkitab, orang Israel, ingat peristiwa ini. Orang Israel berduka cita, menangis dan mengeluh kepada Tuhan ketika mereka tidak lagi bisa menikmati bawang prei, bawang merah, lebih daripada susu dan madu yang sudah Tuhan kasih, Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak tahu berterima kasih. Perasaan atau kondisi ini, Bapak Ibu, akan mempengaruhi cara Bapak Ibu dan saya berpikir seumur hidup.
Apalagi prioritas hidup yang salah. Bapak Ibu bisa baca Matius 6 ayat 24. Kegelapan rohani. Perhatikan, kegelapan rohani. Roma 1 ayat 21, 1 Timotius 1 ayat 4 sampai 5. Rasa syukur adalah alat yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kita sebagai orang percaya, yang sekali lagi sangat dihargai Tuhan. Yang seharusnya membuat kita sebagai orang percaya menjadi kecanduan untuk melakukannya. Nah, sehubungan dengan masalah kegelapan rohani ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan sadari bersama, bahkan menjadi bahan koreksi untuk kita semua hari ini. Dan ini yang saya katakan, saya ingin share juga Bapak Ibu, kebenaran penting yang kedua. Di sini kita akan melihat 3 aspek yang perlu kita evaluasi total secara menyeluruh dalam diri kita sehubungan dengan kesulitan kita untuk mengucap syukur. Lebih jauh lagi kita mau melihat mengapa kita ini sulit mengucap syukur. Sulit bersyukur dalam segala hal. Yang pertama saya lihat Bapak Ibu, kita tidak mampu bersyukur karena kita gagal mengerti cinta Tuhan yang sesungguhnya baik dalam pikiran maupun prinsip hidup kita. Kita sudah terlalu banyak dicemari oleh format cinta dunia ini, Bapak Ibu. Apa itu? Cinta yang egoistik. Cinta yang manipulatif. Yang membuat kita akhirnya gagal mengerti bahwa Allah kita mencintai kita dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita mampu bersyukur ketika Tuhan memberikan segala sesuatu yang menguntungkan kita. Tapi Bapak Ibu, betapa sulitnya kita melakukannya atau bersyukur ketika kita mendapatkan kesulitan dan berbagai pergumulan hidup. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan hidup. Dan akhirnya seringkali kita mencurigai cinta kasih dalam hidup kita. Sikap mencurigai kasih sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Tetapi Bapak Ibu, jika ini kita implikasikan kepada Tuhan dan mulai mencurigai Tuhan, tidak mengasihi dan berbuat jahat kepada kita, Bapak Ibu, ini akan membuat kita benar-benar kehilangan seluruh sukacita, kehilangan ucapan syukur, dan membuat kita hidup dalam kerusakan dan boleh saya katakan tekanan yang berkepanjangan. Siapa Allah kita dan bagaimana Dia dalam pengertian kita akan sangat mempengaruhi sikap kita. Jikalau kita tahu bahwa di dalam segala hal Tuhan begitu mencintai kita, Bapak Ibu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya. Betul? Sekalipun suatu hal yang sulit kita terima karena kita tahu itu demi kebaikan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saya lihat mengapa kita sulit. Aspek kedua yang perlu kita evaluasi. Mengapa kita sulit mengucap syukur? Karena kita tidak pernah mengerti dengan tepat karya Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak pernah mengerti dengan tepat karya salib. Jangan lupa, Yesus rela naik di atas kayu salib bukan karena kita berjasa, tapi kita berdosa. Bukan karena kita baik, tapi karena kita berdosa. Pada saat kita begitu jahat, Bapak Ibu, kita berontak kepada Tuhan. Pada saat itulah Ia memutuskan menyelamatkan dan mati di atas kayu salib bagi Bapak, Ibu, dan saya. Seberapa dalam kita mengerti karya penebusan Tuhan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, Bapak, Ibu, ini akan sangat mempengaruhi konsep sikap kita kepada Dia, khususnya konsep tentang mengucap syukur. Ketika kita mengerti konsep anugerah ini, maka kita tahu bagaimana dapat bersyukur tiap-tiap saat dan juga dalam segala hal. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna dalam hidup ini, Bapak Ibu. Setiap hari kita masih berbuat dosa. Pasti. Mungkin kita tidak pernah membunuh atau mencuri. Tapi jangan lupa, kita seringkali melawan dan tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepadanya. Seringkali kita berjalan keluar dari jalur yang Tuhan inginkan dan tidak taat mutlak kepada Tuhan. Sehingga apa? Mengakibatkan hidup kita mengalami tekanan dan berbagai pergumulan hidup yang tidak seharusnya kita alami. Sekali lagi, jangan pernah lupa, hanya melalui darah Tuhan Yesus yang dicurahkan, itulah yang membuat kita kembali kepadanya. Itulah yang menyelamatkan kita. Itu yang melepaskan kita dari api neraka, membawa kita kepada kerajaan sorga. Bapak Ibu, banyak orang Kristen bertahun-tahun datang ke gereja, tapi tetap merasa kering dan tidak mengerti dalamnya arti penebusan Kristus dalam hidupnya. Dan apa akibatnya? Itu mengakibatkan dia tidak pernah dapat bersyukur kepada Tuhan. Sewaktu kita mengerti karya anugerah Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu, inilah dapat menjadikan hidup kita penuh dengan ucapan syukur dan hidup kita diubah menjadi baru. Hidup yang mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, aspek ketiga, kita perlu evaluasi. Kenapa kita sulit mengucap syukur? Karena kita gagal dan tidak menyadari pemeliharaan atau providensia Allah dalam hidup kita. Bicara tentang providensia Allah, Bapak Ibu, seberapa jauh kita sadar akan hal ini?
Banyak kali Bapak Ibu kita semua, termasuk saya, sulit menyadari providensi Allah karena kita hanya memikirkan apa yang sedang kita plan, kita rencanakan, kita rancang, yang sedang kita atur, yang sedang kita mainkan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sanggup melihat bagaimana Tuhan sebenarnya yang bekerja di belakang layar memelihara hidup kita langkah demi langkah. Tiap-tiap saat. Seringkali kita melewatkan anugerah Tuhan yang seharusnya dapat kita nikmati di sepanjang sejarah hidup kita. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan memperkenankan kita melalui tempat-tempat, kesempatan-kesempatan. Dan berkat-berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada kita tiap-tiap hari. Dan semuanya itu mengakibatkan kita tidak mampu bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita lebih gampang melihat kejelekan dan keburukan dari setiap hal yang kita alami. Dan hidup kita hanya dipenuhi dengan apa? Komplain. Gerutuan sepanjang hari. Dan sangat disayangkan jikalau kita gagal mengerti providensia Allah ini atau pemeliharaan Allah ini. Seberapa Bapak Ibu dapat mengucap syukur dalam segala sesuatu senantiasa. Sedemikian juga Bapak Ibu akan menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan, Tuhan siapkan buat Bapak Ibu dan saya, buat kita semua. Bapak Ibu, yang pasti terdapat beberapa manfaat dari hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu bisa catat mungkin atau ya beberapa hal. Tapi yang pasti, hidup penuh ucapan syukur akan mematahkan pride, kesombongan, merasa saya hebat. Ucapan syukur akan membawa kepada satu pengharapan. Ucapan syukur akan membawa sukacita, sudah pasti. Ucapan syukur akan membawa kita memberikan rasa apresiasi terhadap apa yang sudah Tuhan buat, yang kerjakan dalam hidup kita. Rasa ucapan syukur akan selalu mendorong kita untuk bersaksi kepada orang lain tentang bagaimana Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu, di saat-saat sulit seperti sekarang ini sebenarnya waktu yang paling tepat untuk kita sebagai orang percaya bersaksi. Kenapa kita bisa bersyukur? Dan ucapan syukur juga memberikan semangat dan kelegaan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, haruskah kita membelenggu diri kita di dalam tekanan-tekanan yang tidak ada pahalanya, tidak ada berkatnya, tidak ada manfaatnya, yang kita buat sendiri, yang justru menghancurkan hidup kita, ataukah kita akan bertobat hari ini? Bertobat saat ini, kembali kepada Tuhan, belajar mengerti siapa Allah yang kita percayai, belajar tentang kasih-Nya, belajar tentang anugerah-Nya, belajar tentang pemeliharaannya. Bapak Ibu, sekali lagi, biarlah pengenalan kita akan Allah mengubah seluruh hidup kita, sehingga setiap hari kita boleh belajar bersyukur kepada Dia dalam segala hal, bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun. Seperti misalnya, bersyukur atas makanan yang boleh kita makan tiap hari. Bersyukur sekali lagi untuk pakaian yang kita punya. Saya nggak tahu berapa banyak pakaian yang Bapak Ibu punya. Bersyukur untuk rumah, apartemen, walaupun kecil, sederhana, tapi kita bisa bernaung, kita bisa tinggal. Bersyukur semua untuk alat-alat teknologi, telepon yang kita punya, Bapak Ibu. Bersyukur untuk semua apa yang kita pakai. Bapak Ibu bisa lihat, pilih sendiri ucapan syukur apa yang Bapak Ibu harus naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, di tengah dunia yang penuh stres, biarlah Tuhan memakai kita, memakai Bapak Ibu dan saya untuk menghibur, supaya mereka, orang di sekeliling kita, melihat bahwa ada secercah harapan yang sungguh-sungguh indah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dalam hidup mereka sekalipun. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita untuk kembali bersyukur di hadapan Tuhan. Mengubah hidup kita dalam satu hidup yang penuh ucapan syukur. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kebenaran yang ketiga. Kesadaran akan pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Atau dengan kata lain, mengapa mengucap syukur itu penting? Mengapa mengucap syukur itu harus menjadi habit, lifestyle, gaya hidup? Harus terjadi secara spontan dalam hidup kita. Seperti orang bernapas. Bapak Ibu, Alkitab kita penuh dengan perintah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 106 ayat 1, Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 1, 1 Tawarik 16:34, 1 Tesalonika 5:18 yang kita baca atau firman Tuhan hari ini, 2 Samuel pasal 7 yang saya baca atau sampaikan minggu lalu. Bapak Ibu, sebagian besar ayat-ayat ini mencantumkan alasan mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dengan kata lain, mengapa penting dan mengapa kita harus mengucap syukur kepadanya dalam segala hal. Ini yang ingin saya share pada Bapak Ibu sebagai penutup khotbah ini. Yang pertama, pemazmur katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Mazmur 136 ayat 3. Dia baik, Mazmur 118 ayat 29. Kasih setianya untuk selama-lamanya, Mazmur 100 ayat 5. Bapak Ibu, ucapan syukur dan pujian
selalu berjalan bersamaan. Kita tidak cukup memuji dan menyembah Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan, tapi tanpa bersyukur. Merasakan dan mengungkapkan penghargaan itu baik bagi kita, Bapak Ibu, selalu berdampak positif bagi kita. Memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk berkat-Nya, selalu berdampak positif. Layaknya seperti seorang ayah yang bijaksana, Tuhan juga seperti itu ingin kita belajar mensyukuri segala anugerah yang Dia berikan kepada kita. Dan Bapak Ibu, ini semua demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya. Bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, untuk diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah darinya. Yang kedua, Bapak Ibu, tanpa rasa syukur, hati-hati kita akan menjadi sombong dan egois. Kita mulai percaya bahwa kita telah mencapai segala sesuatunya sendiri. Karena kekuatan saya. Tapi rasa syukur akan menjaga hati kita untuk tetap berada dalam hubungan yang benar dengan Sang Pemberi segala anugerah yang baik itu. Amin, Bapak Ibu. Dan ketiga, mengucap syukur juga mengingatkan kita betapa banyak yang sudah kita punya. Manusia rentan terhadap yang namanya ketamakan, Bapak Ibu. Kita semua rentan terhadap yang namanya ketamakan. Kita cenderung fokus pada apa yang tidak kita miliki. Justru, Bapak Ibu, ketika kita fokus pada berkat daripada keinginan, disitulah Tuhan berkati kita juga dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Ketika kita mulai bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal yang biasanya kita anggap remeh, perspektif kita berubah. Paradigma berpikir kita berubah. Kita menyadari bahwa kita bahkan tidak dapat hidup tanpa berkat kemurahan Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu ingat sekali lagi 1 Tesalonika 18, sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, kata Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, kita ini harus bersyukur bukan hanya atas hal-hal yang kita sukai, namun juga atas keadaan yang tidak kita sukai. Ketika kita bermaksud mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, kita menjauhkan kepahitan. Kita tidak bisa bersyukur sekaligus merasa pahit pada saat yang bersamaan. Ingat Bapak Ibu, kita tidak berterima kasih kepada Tuhan atas keburukan yang terjadi. Tapi Dialah yang menguatkan kita melalui masalah tersebut. Ini berbeda. Kita tidak berterima kasih kepadanya atas keburukan yang Dia timbulkan. Tapi kita bersyukur kepadanya karena Dia memberi kekuatan kepada kita untuk melewatinya, untuk menanggungnya. Untuk bertahan di tiap-tiap kesulitan hidup. Ingat Bapak Ibu, kita bersyukur kepadanya atas janjinya. Janji apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Kita bisa memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan meski kita tidak merasa bersyukur atas keadaan tersebut. Kita boleh bersedih dan tetap bersyukur. Kita bisa terluka dan tetap bersyukur. Kita bisa marah terhadap dosa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang Alkitab sebut sebagai korban pujian dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengucap syukur kepada Tuhan akan menjaga hati kita tetap berada dalam hubungan yang benar dengannya, tetap punya relasi yang benar dengannya, dan menyelamatkan kita dari berbagai emosi dan sikap yang merugikan, yang justru akan merampas kedamaian dan sukacita yang sebenarnya Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya kita alami. Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya dengan survei. Saya senang dengan survei, Bapak Ibu. Menarik. Penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Memiliki gaya hidup penuh rasa syukur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan suplai darah ke hati kita. Menarik ya? Jika kita melakukan dengan rutin hal ini, ucap syukur maksudnya, maka dapat meningkatkan kewaspadaan kita, antusiasme, energi kita, dan juga meningkatkan kualitas tidur kita. Mereka yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang penuh rasa syukur cenderung, ini penelitian, survei, jarang atau tidak pernah stres dan tidak pernah depresi. Bapak Ibu, bukan merupakan sebuah rahasia, kata sebuah penelitian, apabila kesehatan seseorang berkaitan erat dengan kondisi psikologisnya. Makanya berdasarkan beberapa penelitian, rasa syukur seseorang dapat memberikan efek yang positif bagi keadaan psikologisnya. Optimisme yang meningkat juga menjadi salah satu pengaruh yang ditemukan pada individu tersebut, kata survei. Selain itu, berkurangnya potensi gangguan mental, rasa percaya diri yang lebih baik, serta berkurangnya rasa cemas maupun depresi juga merupakan beberapa manfaat dari rasa syukur.
Sehingga tidak heran katanya beberapa jenis terapi mengimplementasikan satu metode untuk melatih rasa syukur setiap harinya dengan cara apa? Mencatat hal-hal yang diapresiasi pada hari tersebut. Luar biasa Bapak Ibu. Selain itu, apalagi? Kesehatan fisik juga tidak lepas dari kesehatan mental atau psikologi seseorang. Para peneliti juga menemukan manfaat rasa syukur terhadap kesehatan fisik seseorang. Misalnya, kebiasaan marah berkaitan erat dengan serangan jantung. Kenapa? Mengurangi intensitas marah dan mengatur kestabilan emosi menjadi kunci demi menurunkan resiko serangan jantung atau stroke. Mungkin kalau begitu tidak perlu lisinopril, tidak perlu amlodipin, tidak perlu atenolol, losartan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, selain itu penelitian juga menunjukkan adanya penurunan detak jantung pada orang yang tenang, yang memiliki rasa syukur, dibandingkan dengan mereka yang cenderung gelisah, memendam amarah, komplain, menggerutu, dan lain sebagainya. Yang senang komplain, gelisah, marah, detak jantungnya akan lebih cepat. Bapak Ibu, sebagai kalimat penutup, mengucap syukur adalah alat sekali lagi yang sangat penting dalam hidup orang percaya dan Allah sangat menghargainya. Mengucap syukur harusnya merupakan sikap yang membuat kita kecanduan, menjadi habit atau gaya hidup. Dan Alkitab sudah beritahu akan hal ini ribuan tahun lalu, Bapak Ibu. Sekali lagi, survei baru pada masa kini, pada saat ini, bicara tentang dampak manfaat ucapan syukur dalam banyak hal. Tapi Alkitab, Tuhan sudah bicara kepada kita melalui firman Tuhan Alkitab ribuan tahun yang lalu. Masalahnya, sekarang kita lebih banyak atau banyak orang Kristen, termasuk orang Kristen, lebih banyak mau dengar AI. Bagus AI, tapi hati-hati. Lebih banyak orang Kristen lebih banyak mau baca buku yang berhubungan dengan kesehatan mental. Lebih banyak orang Kristen mau mengikuti saran daripada pakar kesehatan baik fisik maupun mental. Bagus kita dengar para pakar. Harus justru bertanya dan konsultasi kepada para pakar. Hargai pengalaman mereka. Tapi Bapak Ibu, sayangnya orang-orang seperti tadi lebih percaya kepada pakar kesehatan dan selalu menganggap Alkitab adalah buku kuno. Tidak cocok lagi dipakai pada masa sekarang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, khususnya para pecandu kopi. Saya yakin semua peminum kopi tahu apa artinya candu atau adiktif. Apa akibatnya kalau tidak minum kopi? Bapak Ibu tahu. Sekarang saya tutup. Bagaimana kalau kita tidak baca Alkitab? Bagaimana kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Komplain. Sehingga saya menantang Bapak Ibu hari ini. Jadilah candu akan ucapan syukur. Dan, kalau saya boleh pakai kata ini, alamilah sakit kepala dalam tanda petik kalau Bapak Ibu justru tidak membaca Alkitab, tidak taat kepada firman Tuhan, atau tidak mengucap syukur kepada Tuhan tiap-tiap hari dan juga dalam segala hal. Sakit kepalalah kalau Bapak Ibu tidak mengucap syukur kepada Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi karena Engkau mengingatkan kami lagi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, betapa pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Engkau sudah perintahkan dan menasihatkan kami ribuan tahun lalu, tapi ampunilah kami Tuhan, karena kami sering menganggap remeh, menganggap enteng, bahkan kami menganggap kuno nasihat-Mu yang telah tertulis ribuan tahun lalu dalam Alkitab. Tapi terima kasih Engkau berbicara kepada kami sekali lagi melalui firman-Mu hari ini. Hamba berdoa, firman Tuhan yang sudah mengingatkan, menguatkan, menantang hamba lagi hari ini sebagai hamba-Mu. Juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, khususnya ketika mereka saat ini sedang berada dalam situasi di mana mereka sulit mengucap syukur. Atau rupanya firman Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ampuni kami, ampuni mereka. Bahkan Tuhan tolong supaya hari ini kami mau bertobat, kembali kepada jalan-Mu, dan mentaati firman-Mu. Mau mengucap syukur, jadikan ucapan syukur dalam hidup kami sebagai sesuatu yang spontan, seperti kami bernapas, sebagai habit, lifestyle. Sehingga kami pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk suara-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kiranya firman Tuhan hari ini sekali lagi yang sudah menjadi berkat menguatkan saya. Saya mungkin sampaikan dengan penuh keterbatasan, tapi saya berdoa Roh Kudus meneruskan kepada Bapak Ibu menjadi berkat, menguatkan Bapak Ibu, menantang Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu perlu bertobat, kiranya membawa firman Tuhan hari ini membawa kita untuk sama-sama bertekuk lutut, bertobat lagi di hadapan Tuhan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.